gempar. Akhirnya, pihak Kepolisian Republik Indonesia rilis aktor di balik penjarahan rumah mewah milik Ahmad Sahroni. Dilansir dari salah satu akun TikTok bernama Realitas Fakta, akun tersebut secara terang-terangan mengatakan bahwa Salsa Arwina merupakan salah satu dalam di balik penyerangan kediaman Ahmad Sahroni yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tentu saja setelah postingan tersebut viral di media sosial, beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen dalam menyikapi perihal tersebut. Sayangnya Salsa Arwina belum buka suara mengenai kebenaran fakta sebenarnya akan berita tersebut. Namun harus diakui nama Salsa Arwina Hutagalung belakangan ini ramai diperbincangkan publik setelah unggahan dan sikap kritisnya terhadap kondisi politik nasional mencuri perhatian. Influencer yang kini bermukim di Aarhus, Denmark tersebut tak ragu menyoroti isu-isu demokrasi bahkan mendukung seruan rakyat untuk reformasi menyeluruh di tubuh DPR, Polri, dan TNI. Salah satu momen yang membuat namanya semakin dikenal adalah ketika ia menanggapi pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem. Politisi itu sempat melontarkan ucapan soal orang tolol sedunia yang kemudian menuai reaksi keras dari publik. Salsa lewat akun Instagram pribadinya Salsa R secara terbuka menantang Sahroni untuk berdebat, yang ngatain rakyat tolol. Sini aku tantang debat kamu Ahmad Sahroni 88. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol dan tidak bekerja untuk kepentingan rakyat, tulisnya pada unggahan. Tantangan itu bahkan disertai ajakan agar debat digelar dengan juri profesional internasional menunjukkan keseriusannya dalam membela suara rakyat. Meski demikian, Ahmad Sahroni menanggapi dengan nada santai dan menolak untuk meladeni ajakan debat tersebut. Salsa Arwina Hutagalung bukan sekadar influencer biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berprestasi sejak masa kuliah. Pada 2014, Salsa berhasil menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University NTU, Singapura. Sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam berpikir kritis dan berargumentasi. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, UGM, sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Kini meski tinggal di Aarhus, Denmark, Salsa tetap aktif bersuara dalam berbagai isu sosial dan politik di tanah air. Selain kiprah akademisnya, Salsa juga dikenal lewat kanal podcast Jadi Dewasa 101 JDW 101. Podcast ini membahas berbagai topik seputar kehidupan anak muda yang sedang berproses menuju kedewasaan. Mulai dari pengenalan diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Podcast tersebut mendapat apresiasi dari banyak pendengar karena dianggap relatable, lugas, dan menyentuh realita generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Dari sinilah Salsa semakin dikenal sebagai konten kreator dengan gaya komunikasi yang jujur dan membumi. Dalam beberapa waktu terakhir, Salsa aktif mengunggah konten yang berkaitan dengan demo dan aspirasi rakyat. Ia mendukung tuntutan agar ada reformasi menyeluruh di lembaga negara, terutama DPR, Polri, dan TNI baginya. Suara masyarakat tak boleh dipandang remeh, apalagi dilecehkan oleh wakil rakyat. Keberani menantang Ahmad Sahroni hanyalah salah satu contoh bagaimana ia menggunakan platform digitalnya untuk menyuarakan kritik. Di mata sebagian kalangan, keberanian Salsa ini menjadi simbol generasi muda yang tidak hanya cerdas tapi juga peduli pada keberlangsungan demokrasi. Bagi Salsa, demokrasi bukan hanya tentang hak memilih 5 tahun sekali, tapi juga soal keberanian mengawasi, mengkritisi, dan mendorong perubahan di tubuh lembaga negara.